Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali pada mata pelajaran sejarah wajib kelas 11. Jadi kalau minggu lalu kita udah ujian ya tentang S2, maka materi minggu ini juga perpanjangan atau kelanjutan dari yang 2 minggu lalu, yaitu tentang perlawanan di daerah-daerah melawan kolonialisme Belanda. Jadi untuk daerah-daerah di minggu ini yaitu tentang pertama di Sumatera Barat atau Perang Imam Bonjol, terus yang kedua Pangeran Antasari di daerah Banjar, dan yang ketiga Perang Sisingamangaraja. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat video berikut. Perang Padri dilatar belakangi yang pertama oleh Islamisasi di Minangkabau pada abad ke-16. Dampaknya munculnya 3 sistem raja. Yang pertama raja alam atau raja dunia, yang kedua raja adat atau raja hukum adat, yang ketiga raja ibadah atau raja agama Islam. Walaupun Islam adat istiadat tetap kuat, di mana ini dijaga oleh adat ataupun kerajaan. Kuatnya pengaruh dan wewenang kerajaan dipengaruhi atas penguasaan atas emas. Pusatnya yaitu penghasil emas di tanah datar. Perang saudara ini membagi 2 wilayah di Minangkabau. Yang pertama kaum Padri, di mana yaitu tuanku Kota Tuo melakukan pembaruan dan praktik agama Islam. Mendapat dukungan dari muridnya yaitu Tuanku Nan Receh, di mana Haji juga memberi dukungan seperti Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piabang yang disebut dengan kelompok Harimau Nan Salapan yang baru pulang haji dari Mekah. Ciri-ciri kaum Padri ini yaitu berpakai pakaian putih, di mana lawannya yaitu kaum adat yang dimana ajaran agama Islamnya jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka suka berjudi, menyambung ayam, dan minum minuman keras. Ciri mereka yaitu pakaian hitam. Awal perangnya yaitu perang adat dan perang Padri dimulai pada 1803, di mana Tuanku Pasaman Padri menyerang Pagayurung. Sultan Arif Murningsah dan keluarga melarikan diri ke istana Pagaruyung dibakar, dan keluarga Pagaruyung akhirnya dibunuh di tanah datar. Sultan Arifin lolos, kaum Padri menyebar ke Tapanuli Selatan menyebarkan Islam. 1819 Belanda tiba di Padang. Perjanjian Masang yaitu pada 26 Januari 1824. Alasannya yang pertama terjadi perang Jawa atau perang Diponegoro, kedua pasukan dialihkan ke Pulau Jawa, ketiga kaum Padri bukanlah musuh yang mudah, yang keempat di Eropa terjadi perang dengan Belgia. Kolonel Destus mengadakan kontak dengan pemimpin Padri untuk mengadakan perjanjian. Dengan bantuan Sulaiman Al-Yufri, Tuanku Lintau, dan Tuanku Nan Receh, pada 15 November 1825 terjadi perjanjian Padang, di mana poinnya Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Kedua belah pihak tidak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Keempat, secara bertahap Belanda akan menyerang praktik adu ayam. Pasca perangnya terjadi kerajaan Pagaruyung tidak lagi otonom. Raja diberlakukan seperti bupati mengikuti model Jawa. Belanda memonopoli kopi. 1867 William Hendrik de Graaf, geolog Belanda, menemukan batu bara atau emas hitam di Sawalunto. Di mana pada 1889 kegiatan perdagangan di Minangkabau pun dimulai dan mengakhiri perang Padri. Perang Banjar yaitu terjadi pada 1859 sampai 1905. Ialah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar berlangsung dari 1859 sampai 1905. Konflik Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Faktor-faktor penyebab peperangan. Yang pertama, faktor ekonomi. Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah tersebut sejak abad ke-18. Faktor politik yaitu Belanda ikut campur urusan tahta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Pada saat menentukan pengganti Sultan, Adam
maka yang diangkat adalah Pangeran Tamjidillah yang disedangi Belanda. Sedangkan pangeran tersebut kurang disukai oleh rakyat Kalimantan. Penyebab umumnya rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Yang kedua, Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan internal kesultanan. Tiga, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Sebab khusus yaitu karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda, yang kemudian menganggap Tamjidullah sebagai sultan yang sebenarnya. Kemudian Belanda mencopot Tamjidullah dari kursi sultan. Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Jalannya perang yaitu lokasi tempat perang Banjar terjadi di daerah Kalimantan Selatan, yaitu di daerah Sungai Barito. Perang pertama terjadi 18 April 1859 dengan menyerang pos Belanda di Martapura dan Perangon. Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, Kiai Langlang menyerang Tabanio dan berhasil merebut benteng Tabanio. Perang tersebut korbar. Akhir dari perang, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Penghancuran seluruh kekuatan Belanda di Kalangan, Banyuirang, dan Bangkal. Penyerangan dipimpin oleh Pangeran Ardikusuma. Perang Batak atau Perang Tapanuli atau Perang Sisingamangaraja dimulai dari tahun 1878 sampai 1907 yang terjadi selama 29 tahun. Perang Batak ini terjadi disebabkan kedatangan bangsa Belanda ke Batak. Daerah Batak ini terletak di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Pada saat Perang Raja yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12 yang memiliki nama asli Pantuan Besar Ompu Polubatu. Agama yang dianut Singamangaraja 12 adalah agama asli Batak atau Parmalim. Namun sudah sejak zaman Belanda terdengar isu bahwa menjelang tahun 1880-an Sisingamangaraja memeluk agama Islam. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Batak. Sebab umum yang pertama, adanya tantangan Raja Batak yang masih menganut agama Batak kuno atas penyebaran agama Kristen di Batak. Dua, adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Batak. Sebab khusus kemarahan Sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung dan hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja ke-12. Jalannya perang, puncak meledaknya perang ini di mana orang-orang dari Sisingamangaraja membakar Zeding atau tempat penyebaran agama Kristen Protestan dan juga membakar rumah-rumah. Hal ini dipacu oleh pihak Belanda di mana terdengar bahwa si pasukan Sisingamangaraja ke-12 dengan bantuan Aceh telah siap perang di Silindung. Sehingga inilah yang menyebabkan Belanda panas dan langsung pergi ke Silindung untuk menyelamatkan rakyat yang beragama Kristen di sana. Pasukan-pasukan militer Belanda disambut oleh Sisingamangaraja dengan pernyataan perang, maka pada tahun itu juga meletus perang di Silindung. 1 Februari 1947 untuk memperkuat pasukan Belanda di Silindung, pasukan Belanda diberangkatkan dari Sibolga di bawah pimpinan Kapten Scheltes yang terdiri dari 2 ofisir, 25 prajurit Eropa, dan 35 orang prajurit pribumi. 6 Februari mereka sampai di Pearaja, kepala kampung dikumpulkan dan mereka menuju Sipoholong dengan tujuan menduduki Bahal Batu. Dalam hal ini rakyat Batak memiliki 2 macam benteng, yaitu benteng alam yang terletak di dataran tinggi Toba dan Silindung terdiri dari pegunungan balik yang berhutan gundul maupun lebat, dan juga benteng yang dibuat sendiri yaitu benteng kampung. Akhir perang memasuki tahun 1900-an, kekuatan Singamangaraja semakin surut. Mereka melakukan perang secara gerilya sehingga perlawanan tidak dikerahkan untuk melakukan penyerangan sebanyak mungkin, melainkan berandai diri dari serangan musuh. Orang-orang yang terlibat dalam menjunjung Singamangaraja ditangkap oleh Belanda. Berbagai usaha yang dilakukan Belanda tanggal 17 Juni 1907, Singamangaraja berhasil ditangkap di dekat Ait Sibulbulon. Dalam keadaan lemah, Singamangaraja dan pasukannya terus mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa ini Singamangaraja tertembak oleh Belanda sehingga pada saat itu Singamangaraja gugur. Di saat bersamaan anak perempuan dan putra laki-lakinya juga gugur, sedangkan istri ibunya masih menjadi tawanan perang oleh Belanda. Dengan gugurnya Singamangaraja maka seluruh daerah Batak menjadi milik Belanda.
Sejak saat itu kerja rodi di daerah ini merajalela. Struktur tradisional masyarakat semakin lama semakin runtuh. Adapun dampak perangnya, yaitu setelah perang kemudian terjadi rodi oleh Belanda, orang Batak banyak yang tewas dan banyak kerugian yang ditimbulkan. Rumah-rumah hancur dibakar. Sedangkan pihak Belanda mengalami kebangkrutan dana yang disebabkan karena bersamaan Belanda juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga didatangkan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Secara menyeluruh ada 3 dampak dari perang ini, yaitu bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua, bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya yaitu tembakau. 3. Bidang sosial, tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Ya, itu tadi adalah video materinya mengenai perang yang tadi di pembukaan telah Bapak jelaskan. Bisa kalian juga nanti untuk lebih jelasnya yaitu kita diskusi di Discord. Jadi tugas dan apapun itu bisa dilakukan di Discord. Jadi saya beri kesimpulan sedikit bahwa perang-perang yang dilakukan di Sumatera Barat atau Imam Bonjol dikenal dengan perang Padri, yaitu pertarungan antara ulama dengan kaum adat. Adapun yang di Banjarmasin itu dipimpin oleh Pangeran Antasari, serta yang di Sumatera Utara atau daerah kita yaitu perang Sisingamangaraja melawan Belanda. Semoga kalian di masa pandemi ini tetap semangat belajar, rajin olahraga dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.